Bayangkan, sebuah pintu kayu yang cat hijaunya sudah mengelupas di sana-sini, mengeluarkan bunyi derit memilukan setiap kali tertiup angin malam. Di balik pintu itu, tersimpan sebuah rahasia yang lebih busuk dari sampah di selokan Jakarta. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang tidak hanya menghancurkan hati, tapi juga merenggut nyawa yang belum sempat melihat dunia. Sebuah kisah tentang keringat seorang pria yang dibalas dengan genangan darah di lantai kamar mandi. Jika Anda berpikir Anda mengenal sahabat Anda, pikirkanlah sekali lagi. Setelah mendengar kisah ini, lampu neon di langit-langit kontrakan petak itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kusam yang lembab. Aris duduk di tepi tempat tidur, jemarinya yang kasar karena kerja bangunan mengusap lembut punggung Maya. Malam itu, udara Jakarta terasa sangat menyesakkan, seolah-olah kota ini sedang berusaha mencekik siapa saja yang tidak memiliki uang di saku mereka. Mas sudah pikirkan matang-matang. Suara Aris berat, rendah, dan penuh beban. Ia mengenakan kaos oblong putih yang sudah menguning di bagian ketiak, dipadu dengan celana pendek kain yang talinya sudah melar. Jakarta ternyata bukan tempat untuk kita bermimpi. Kita sudah 3 tahun di sini, tapi tabungan kita malah sering minus. Mas nggak mau kamu selamanya pakai daster yang sudah tipis begini, atau makan tempe setiap hari. Maya, yang mengenakan daster batik motif bunga, yang warnanya sudah pudar dimakan mesin cuci, menoleh dengan mata berkaca-kaca. Tapi, Kalimantan itu jauh, Mas. Hutan semua. Kalau Mas kenopo-kenopa di sana, siapa yang tahu? Kita sudah merantau dari kampung ke sini, supaya bisa berdua. Kok sekarang malah mau pisah? Aris tersenyum getir, menatap sudut ruangan di mana plafonnya sudah mulai jebol karena bocor. Justru karena kita dari kampung, kita harus berani. Mei di proyek tambang itu, Mas. Dikasih mes, dikasih makan. Gaji Mas bisa utuh dikirim ke kamu. Mas mau kita pulang ke desa bukan sebagai pecundang, tapi sebagai orang yang bisa bangun rumah sendiri. Mas janji. Cuma 6 bulan. 2 hari sebelum keberangkatan, Aris mengundang Randy ke kontrakan mereka. Randy datang dengan gaya khasnya, mengenakan jaket kulit imitasi hitam yang mengkilap, rambut yang disisir klimis dengan pamit murah yang baunya menusuk hidung, dan celana jeans ketat. Di pinggangnya tersampir kunci motor bebek yang knalpotnya selalu berisik. Waduh, Riz, Kalimantan itu keras. Bung, banyak hantu hutan, seloroh Randy sambil tertawa renyah, memperlihatkan deretan giginya yang agak kuning karena rokok. Ia duduk di kursi plastik satu-satunya di ruang tamu mereka yang sempit. Aris menyodorkan segelas kopi hitam. Makanya itu, Ren. Aku titip Maya, kamu satu-satunya orang yang aku percaya di kota ini. Kita dari kecil, bering-bering di desa, mandi di sungai bareng, sampai merantau pun bareng. Aku anggap kamu lebih dari sekadar teman. Kamu saudaraku. Randy menyesap kopinya, matanya melirik ke arah dapur di mana Maya sedang menyiapkan gorengan. Tatapan Randy tidak tulus. Ada kilatan aneh saat ia melihat lekuk tubuh Maya yang terbungkus daster tipis. Tenang saja, Riz. Istrimu itu aman bersamaku. Kalau ada tikus lewat di depan pintu ini pun, aku bakal tahu. Kamu kerja saja yang tenang, kumpulin duit yang banyak, biar urusan di sini aku yang handle. Makasih ya, Ren. Tolong, kalau Maya sakit atau butuh apa-apa, kamu bantu ya. Aku sudah bilang ke dia, kalau ada apa-apa langsung hubungi kamu. Ujar Aris sambil menjabat tangan Randy dengan sangat erat. Sebuah jabatan tangan yang penuh harapan dan kepasrahan. Namun, di balik jaket kulitnya, jantung Randy berdegup kencang oleh sebuah rencana busuk. Ia selalu iri pada Aris. Sejak di desa, Aris selalu dianggap pria yang lebih lurus dan beruntung. Randy muak melihat Aris yang selalu mendapatkan simpati orang-orang. Baginya, Aris hanyalah pria bodoh yang terlalu percaya pada orang lain. Hari-hari pertama Aris di Kalimantan adalah neraka fisik. Lokasi tambang itu berada di pedalaman. 3 jam perjalanan dari kota terdekat. Aris mengenakan seragam kerja berwarna oranye yang berat, sepatu bot karet yang selalu penuh lumpur merah, dan helm proyek yang membuat kepalanya berkeringat sepanjang hari. Ia bekerja sebagai operator alat berat. Duduk di dalam kabin
yang panasnya bisa mencapai 40 derajat Celcius selama 10 jam sehari. Tangannya yang dulu hanya kasar kini mulai kapalan dan sering berdarah karena terkena besi panas atau pinggiran tajam alat-alat berat setiap malam. Aris akan duduk di depan mesnya, memegang ponsel murah yang layarnya sudah retak, berusaha mencari sinyal. Halo, Mei, sudah makan? Udah makan? Randy, ada mampir nggak? Ada, Mas. Tadi sore Randy antar beras. Mas jangan copek-copek ya. Aku takut Mas sakit, jawab Maya di seberang sana. Namun, nada bicara Maya mulai berubah. Ada jeda yang lebih lama sebelum ia menjawab, dan suaranya terdengar lebih gelisah. Di Jakarta, Randy mulai melancarkan strateginya. Ia tidak lagi datang hanya untuk mengantar barang. Ia mulai berani masuk ke dalam rumah, duduk di sofa sambil menonton televisi hingga larut malam. Ia mengenakan kaos singlet yang memamerkan otot lengannya, sengaja ingin menarik perhatian Maya yang kesepian. Mei, Aris itu memang rajin. Tapi dia nggak romantis ya. Dia kirim uang. Tapi dia nggak tahu kalau wanita sepertimu itu butuh belayan. Bukan cuma butuh beras, ujar Randy suatu malam sambil mendekat ke arah Maya yang sedang melipat baju. Maya mencoba menghindar, namun hatinya yang rapuh dan kesepian akibat ditinggal suami mulai goyah oleh rayun rawan maut Randy. Jangan begitu, Ren. Aris itu sahabatmu sendiri. Sahabat yang ninggalin istrinya sendirian di kota kejam ini. Kalau aku jadi dia, aku nggak akan pernah lepasin kamu dari pelukanku. Bisik Randy tepat di telinga Maya. Wangi parfum Randy yang tajam mulai memabukkan logika Maya. Malam itu, di bawah temaram lampu neon yang terus berkedip, benteng pertahanan Maya runtuh. Perzinahan pertama terjadi, menghancurkan segala janji suci yang pernah diucapkan di depan penghulu. Sejak saat itu, kontrakan kecil itu berubah menjadi sarang dosa. Randy datang hampir setiap hari, bahkan ia sering memarkir motornya agak jauh agar tidak dicurigai tetangga. Mereka melakukan hubungan terlarang itu dengan intensitas yang mengerikan. Randy seolah-olah sedang melampiaskan dendam masa lalunya pada Aris melalui tubuh Maya. Ia sering memaksa Maya untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. Tidak peduli, meski Maya sudah memohon karena merasa lelah. Ayo Mei, jangan lemas begitu. Aris nggak akan bisa kasih kamu gairah seperti ini, seru Randy sambil tertawa jahat. Maya, yang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, hanya bisa pasrah. Ia merasa seperti pecandu yang membutuhkan dosis setiap hari, meski ia tahu itu akan membunuhnya perlahan. Bulan ketiga, kondisi fisik Maya mulai berubah drastis. Daster-daster batiknya kini terasa longgar karena berat badannya turun drastis. Wajahnya yang dulu cerah saat Aris masih ada, kini menjadi pucat dengan lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya. Ia sering mual di pagi hari, badannya sering menggigil, namun setiap kali Randy datang, pria itu tidak peduli. Randy terus menuntut pelayanan fisik dari Maya. Sirialah Maya adalah mesin pemuas nafsunya, hingga suatu pagi, Maya melihat 2 garis merah pada alat tes kehamilan. Ia menangis histeris di pojok kamar mandi yang berlumut. Ia tahu, secara medis, itu mustahil anak Aris. Aris sudah pergi lebih dari 3 bulan. Ketika Randy datang sore itu, dengan mengenakan kemeja ketat yang dibiarkan terbuka kancing atasnya, Maya menunjukkan alat itu. Ren, aku hamil. Kita harus berhenti. Aku takut, Ren. Kalau Aris tahu, dia bisa bunuh kita. Randy justru tertawa meremehkan. Hamil? Ya bagus dong. Nanti kalau si bodoh itu pulang, bilang saja itu anaknya. Dia kan nggak pintar hitung tanggal. Lagi pula, kamu hamil bukan berarti kita harus berhenti kan? Justru biasanya, wanita hamil itu lebih hangat. Randy terus memaksa Maya melakukan hubungan zina setiap hari. Bahkan terkadang, 2-3 kali dalam sehari. Maya yang kondisinya sudah sangat lemah karena stres dan kurang gizi, dipaksa melakukan aktivitas fisik yang luar biasa berat di atas ranjang. Perutnya sering kram, punggungnya terasa mau patah. Namun Randy tetap tidak memiliki rasa iba. Nafsu dan iri hatinya pada Aris telah menutup mata hatinya. Puncaknya terjadi pada suatu sore saat badai mengguyur Jakarta dengan sangat hebat.
Petir menambar-niambar, menciptakan kilatan cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela kontrakan. Randy datang dalam keadaan sedikit mabuk. Ia menyeret Maya ke kamar. Maya yang saat itu sedang demam tinggi, mencoba melawan. "Tolong Ren, perutku sakit sekali. Aku mohon, istirahat dulu sore ini saja," rintih Maya dengan bibir yang pucat. "Halah, alasan saja kamu." "Cepat," bentak Randy. Setelah perbuatan nista itu selesai, Randy tertidur pulas karena pengaruh alkohol. Maya mencoba bangkit untuk membersihkan diri. Dengan langkah gontai dan tangan yang berpegangan pada dinding, ia berjalan menuju kamar mandi. Saat ia sampai di ambang pintu kamar mandi, sebuah rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menghantam perut bawahnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang dicabut paksa dari dalam rahimnya. Maya menjerit kecil, namun suaranya tertutup oleh bunyi guntur. Ia melihat ke bawah, ke arah kaki yang gemetar. Cairan merah kental mengalir deras, membasahi daster batiknya, lalu jatuh ke lantai keramik putih kamar mandi. Darah itu tidak berhenti mengalir. Janin yang baru berusia beberapa minggu itu gugur karena tubuh ibunya sudah terlalu lelah. Hancur secara fisik dan mental akibat perzinahan yang dilakukan secara maraton setiap hari tanpa henti. Maya tersungkur. Kepalanya menghantam pinggiran bak mandi plastik. Dunia di matanya menjadi gelap. Ia pingsan dalam keadaan bersimbah darah. Randy terbangun beberapa menit kemudian. Karena kedinginan, ia memanggil Maya, namun tidak ada jawaban. Ketika ia melangkah ke arah kamar mandi dan melihat Maya tergeletak dalam genangan darah, wajahnya yang tadi sombong seketika menjadi pucat pasi. Ia melihat ada gumpalan darah di sana. Ia tahu apa yang terjadi. Bukannya menolong, Randy justru ketakutan. Ia memakai celana dan jaketnya dengan terburu-buru. "Gila, ini bisa urusan polisi. Aku nggak mau dipenjara gara-gara wanita ini," gumamnya. Dengan pengecut, ia melangkahi tubuh Maya yang sedang sekarat, mengambil kunci motornya, dan menghilang di tengah derasnya hujan badai Jakarta. Aris yang sedang berada di Kalimantan mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal pada malam itu. "Halo, Pak Aris, ini Ibu RT tempat kontrakan Bapak. Pak, istri Bapak kritis di rumah sakit, ada pendarahan hebat." Dunia Aris seolah berhenti berputar. Ia segera meninggalkan lokasi tambang malam itu juga, menembus hutan dengan motor pinjaman selama 3 jam, lalu terbang dengan pesawat pertama ke Jakarta. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah kotak kecil. Isinya adalah kalung emas dengan liontin berbentuk hati yang ia beli dengan uang lembur selama berbulan-bulan. Ia membayangkan akan mengalungkan itu di leher Maya sebagai kejutan. Setibanya di rumah sakit, Aris menemukan Maya terbaring lemah dengan selang infus dan selang oksigen. Wajah istrinya seperti mayat hidup. Dokter memanggil Aris ke sebuah ruangan pribadi. "Bapak suaminya, saya harus menyampaikan ini dengan jujur. Istri Anda mengalami keguguran hebat. Rahimnya mengalami trauma berat karena aktivitas fisik yang terlalu dipaksakan secara berulang-ulang dalam kondisi fisik yang lemah. Dan ada satu hal lagi, Pak." Dokter itu menghela napas panjang, menatap Aris dengan tatapan iba. Janin yang gugur itu berusia sekitar 9 minggu. Padahal, menurut catatan, Bapak sudah meninggalkan istri Bapak selama lebih dari 4 bulan untuk bekerja. Kami juga menemukan adanya luka-luka lecet yang menunjukkan aktivitas fisik yang tidak wajar. Arizi terdiam. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa jantungnya seperti diremas oleh tangan besi. Semua rasa lelahnya di Kalimantan. Semua kulitnya yang terbakar matahari. Semua luka di tangannya karena alat berat. Seolah-olah menjadi bahan lelucon yang paling lucu di dunia ini. Ia berjalan masuk ke kamar rawat Maya. Istrinya itu sudah sadar. Begitu melihat Aris, Maya hanya bisa menangis sesenggukan tanpa berani mengucapkan satu patah kata pun. Aris berdiri di samping tempat tidur, menatap wanita yang sangat ia cintai, namun kini terasa begitu asing. "Mas, maafkan aku," bisik Maya lirih di balik masker oksigennya. Aris mengeluarkan kotak emas itu
dari saku celana proyeknya yang kotor. Ia membukanya, memperlihatkan kilau emas di bawah lampu rumah sakit yang dingin. Aku beli ini di Balikpapan. Mei, aku pilih yang paling bagus, supaya kamu senang. Aku kerja di tengah hutan, nggak pernah tidur nyenyak. Cuma supaya kita bisa punya rumah di kampung. Aris meletakkan kalung itu di atas meja. Tapi ternyata, rumah yang aku perjuangkan, sudah kamu hancurkan sendiri. Kamu bukan cuma membunuh anak itu, Mei. Kamu membunuh aku juga. Dan Randy, sahabat yang aku anggap saudara. Aris tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat mengerikan. Kalian benar-benar luar biasa. Aris meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Ia berjalan keluar dari rumah sakit, meninggalkan daster batik penuh noda darah itu, meninggalkan pengkhianatan Randy, dan meninggalkan mimpinya tentang masa depan. Ia menyadari bahwa di kota kejam ini, musuh yang paling berbahaya bukanlah kemiskinan, melainkan orang yang kita beri kunci untuk menjaga hati kita. Nasib Randy berakhir sangat tragis. Setelah melarikan diri, ia terlunta-lunta di jalanan karena dipecat dari pekerjaannya akibat terlalu sering membolos. Dendamnya pada Aris ternyata tidak membawa kebahagiaan. Ia terjerumus dalam dunia perjudian dan utang piutang. Setahun kemudian, ia ditemukan menjadi gelandangan di bawah jembatan layang. Tubuhnya kurus kering terserang penyakit menular akibat pola hidupnya yang bebas. Ia meninggal dalam kesendirian, tanpa ada satupun orang yang sudi memakamkannya dengan layak. Namanya hilang ditelan debu kota Jakarta. Maya pun tak kalah merana. Ia mengalami kerusakan rahim permanen akibat keguguran yang dipaksakan oleh kelelahan fisiknya. Ia tidak bisa lagi memiliki keturunan. Ia kembali ke kampung dengan wajah malu, menjadi bahan gunjingan orang sedesa. Ia hidup dalam penyesalan yang membakar jiwa. Setiap kali melihat daster batik lamanya, ia akan menangis, mengingat betapa bodohnya. Ia menukar pria setulus Aris dengan pria sejahat Randy. Namun, takdir selalu punya cara untuk menyembuhkan mereka yang tulus. Aris kembali ke Kalimantan, namun kali ini bukan sebagai buruh biasa. Karena kejujuran dan ketekunannya, ia diangkat menjadi pengawas lapangan oleh perusahaannya. Dengan uang tabungannya yang melimpah, ia akhirnya berhasil membangun rumah impiannya di kampung halaman, namun bukan di desa yang lama. Ia membangun rumah di kota kabupaten yang baru. Di sana, ia bertemu dengan seorang bidan desa yang lembut bernama Sarah. Sarah adalah wanita yang menghargai setiap tetes keringat Aris. Mereka menikah dan dikaruniai 2 anak yang lucu. Aris kini hidup bahagia, duduk di teras rumahnya yang luas setiap sore, menyesap kopi sambil melihat Anokanania bermain di halaman. Ia menyadari bahwa badai di Jakarta dan pengkhianatan Randy hanyalah cara Tuhan untuk membersihkan hidupnya dari orang-orang berhati busuk, agar ia bisa menerima kebahagiaan yang jauh lebih besar. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar berharga. Dan bagi Aris, kebahagiaan tertingginya bukanlah emas atau harta, melainkan kedamaian di dalam rumah yang ia bangun dengan tangan yang jujur.